Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita dari narasumber, yaitu anak durhaka mati di tangan ibunya sendiri. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sore itu Mama bersiap-siap untuk pergi ke acara reuni sekolah SMP yang diadakan di sebuah hotel. Kala itu Mama terlihat cantik dan sangat berantusias. Duh, gak sabar pengen ketemu teman-teman Mama SMP dulu nih. Pasti udah pada pangling semua ya, ujar Mama sambil senyum-senyum sumringah. Waktu itu sebenarnya aku pun diajak Mama untuk menemani reunian akbar SMP-nya dulu. Tetapi aku yang introvert, enggan rasanya berbasa-basi dengan orang baru. Hingga akhirnya aku hanya mengantar Mama ke hotel dan akan menjemputnya kembali jika sudah selesai acara reuni SMP. Sekitar 3 jam berlalu, HP-ku berdering. Terlihat panggilan dari Mama. Segera ku angkat telepon. Benar dugaanku, Mama minta kembali dijemput di tempat yang sama saat diantarkan. Ketika dalam perjalanan Mama berujar, Marcel, nanti jangan langsung masuk kamar dulu ya. Ada yang mau Mama cerita ini, ucap Mama. Apaan tuh Mah? Pasti Mama mau menceritakan waktu tadi reunian kan? Jawabku datar. Iyalah, tapi nanti aja deh pas di rumah, biar enak ceritanya. Jawabnya sedikit memberi rasa penasaran. Sesampainya di rumah, segera Mama bersih-bersih dan berganti pakaian. Aku yang sedari tadi masih ditahan Mama untuk tidak langsung ke kamar tidur, dan diminta untuk duduk dan menyimak cerita baik-baik di ruang keluarga. Nih, sekarang Mama mau cerita. Tadi, di reuni sekolah, Mama ketemu teman Mama. Namanya si Rohaya, sekarang jadi gemuk deh. Badannya sehat gitu, ujar Mama sambil menyipitkan mata mencoba mengingat-ingat. Bentar, ini kok malah gibahin body orang sih Mah? Kalau nggak penting aku ke kamar aja lah, ucapku memotong pembicaraan. Iya, bukan. Maksud Mama tuh mau ngomongin cerita si Rodia ini loh ke kamu, tapi malah keceplosan kemana-mana, seloroh Mama sambil tertawa. Mama kembali bercerita, kini mukanya lebih serius. Rohaya adalah teman sewaktu Mama SMP. Setelah lulus SMP, Rohaya pindah ke Bandung, dan Mama pindah ke Jakarta. Sesekali mereka hanya bertukar kabar melalui surat. Karena kecanggihan telekomunikasi belum seperti sekarang, Rohaya dan dirinya sempat kehilangan kontak satu sama lain. Rohaya bercerita masa-masa SMA dahulu dengan bahagia ia lewati. Di SMA itulah ia berjumpa dengan pujaan hatinya yang tak lama menjadi suaminya yang sebut saja namanya Deden. Rohaya dan Deden memutuskan untuk mantap menikah setahun setelah kelulusan SMA. Kita tahu bahwa Bandung adalah pusat fashion kala itu. Banyak sekali butik-butik pakaian yang berjajar di sepanjang jalan kota Bandung. Dan itulah sebab yang membuat usaha bisnis butik Rohaya dan Deden berhasil meraup untung. Banyak pembeli yang puas dengan barang yang dijual Deden Rohaya. Selain karena harganya yang murah dari butik-butik lainnya, kualitas bahannya pun bagus. Kebahagiaan mereka berdua kini ditambah dengan kehadiran 2 anak kembar laki-laki. Mereka menamai sang kakak dengan nama Yadi dan sang adik Yusuf. Karena sudah dikaruniai oleh 2 buah hati, Rohaya hanya fokus di rumah menjadi ibu rumah tangga. Ia tidak bisa lagi membantu sang suami menjaga toko
atau sekedar mempersiapkan barang dagangan baru jika stok sedang kosong. Rohaya sangat menikmati perannya sebagai ibu. Ia terus merawat dan membesarkan kedua putra kembarnya tanpa ia beda-bedakan kasih sayangnya. Hingga ketika sang anak beranjak mulai dewasa, Rohaya merasa kedua sifat putranya ini, walaupun kembar, namun sangat bertolak belakang. Yadi kakaknya adalah anak yang aktif, pemberani, dan cenderung nakal, sedangkan adiknya Yusuf cenderung pendiam dan penurut. Dari kecil, Yadi memang sering membuat Rohaya jengkel. Sifat nakal dan dominannya membuat seringkali sang adik menangis. Tak hanya sang adik, Yadi pun suka berperilaku merundung teman sebayanya. Bahkan tak jarang rumah Rohaya didatangi orang tua yang anaknya telah dirundung oleh Yadi. Rohaya sendiri tidak mengerti mengapa sifat anak kembarnya sangat jauh bertolak belakang. Lambat laun sifat yang ada di diri Yadi semakin membuatnya dikenal sebagai anak yang nakal. Yadi yang sudah beranjak remaja dikenal kini sudah bermabuk-mabukan dan berjudi. Sedangkan adiknya fokus mencari ilmu dan bisa dibilang sang adik sangat berprestasi dalam bidang akademis. Singkat cerita, ketika Yadi berulang kali dikeluarkan dari sekolah, ia meminta kepada ibunya untuk tidak meneruskan sekolah. Menurut Yadi, ia hanya ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi pedagang pakaian. Karena keinginan Yadi yang kuat, akhirnya sang ayah dan ibu memodalinya untuk membuka butik pakaian yang tak jauh dari tempatnya. Sang ayah pun berucap, jika ini adalah kesempatan terakhir Yadi untuk mengubah hidupnya agar lebih baik lagi dan tidak terus-terusan menjadi beban pikir sang ibu. Modal yang diberikan itu harus Yadi atur sebaik mungkin untuk kembali memutar modal dan sebagian keuntungan bisa digunakan membeli keperluan Yadi. Hari ke hari berlalu, sosok yang selama ini hanya Yadi segani telah terkulai lemas di atas tempat tidur. Sebelum wafat, sang ayah mewasiatkan agar Yadi harus bisa menjaga ibu dan adik laki-lakinya yaitu Yusuf. Yadi pun harus menjadi anak laki-laki yang bertanggung jawab, serta bisa diandalkan. Setelah sang ayah berwasiat, tak lama kemudian ayah Yadi wafat. Bukannya Yadi sedih atas kepergian sang ayah, kelakuan Yadi seperti menjadi-jadi pasca peninggal ayahnya. Baginya tak ada lagi yang perlu ditakutkan setelah sang ayah berpulang. Usaha butik yang dikelola Deden kini Rohaya sibuk melolah kembali. Anak keduanya Yusuf memilih untuk melanjutkan pendidikannya menjadi seorang perawat, dan setelah lulus kuliah ia pun bekerja di rumah sakit swasta. Sedangkan sang kakak Yadi sudah diberi satu butik lain yang lokasinya berdekatan dengan butik Rohaya. Rohaya tidak ingin peninggalan almarhum suaminya harus tutup karena tidak terurus. Yadi muda yang masih gemar bermabuk-mabukan dan berjudi kini mempunyai hobi baru, yaitu mempermainkan wanita. Pernah kala itu, tempat butik Rohaya diobrak-abrik oleh mantan besannya. Ia tidak terima anak wanita satu-satunya dihamili Yadi dan dicampakkan begitu saja. Ia menuntut pertanggungjawaban Rohaya agar mau menikahkan Yadi dengan Ima. Segera saat itu juga Rohaya membawa Ima menemui Yadi dan meminta langsung menikahi Ima. Karena merasa tertodong, Yadi pun menurut kepada sang ibu. Pernikahan Yadi dan Ima tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Yadi dilaporkan polisi atas tindak penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Sang ibu yang tak ingin Yadi dipenjara, ia membayar semua kerugian yang anak laki-lakinya sebabkan. Ia terus memohon kepada sang mantan besan agar mencabut laporan Yadi. Sehingga ketika sang besan menyepakati harga yang harus Rohaya bayar, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Saat itu berapapun Rohaya akan bayar, asal Yadi tidak dipenjara. Sungguh Yadi anak yang tidak tahu diri. Bukannya ia membalas jasa ibunya yang berhasil
Mengeluarkan Yadi dari balik jeruji besi, Yadi malah seperti lupa daratan. Yadi terus bermabuk-mabukan dan Yadi semakin gemar bermain judi. Perlahan toko butik Yadi bangkrut karena modal yang seharusnya Yadi putarkan uangnya untuk membeli pakaian yang akan dijual kembali Yadi habiskan untuk berjudi dalam semalam. Yadi yang pikirannya sudah kalut datang ke rumah ibunya. Tok tok. Bu, buka bu, ini Yadi. Sang ibu menjawab, astagfirullah, Yadi, subuh gini kamu masih mabuk saja. Mau jadi apa nak kamu? Mau jadi apa kamu begini terus? Halah bu, gak usah perlu banyak ceramah. Yadi mau minta uang bu buat modal. Modal Yadi habis bu. Sang ibu hanya menangis dan berkata, kamu perlu uang berapa lagi nak? Harta bapak sudah habis. Ternak bapak dijual untuk modal kamu. Semua perhiasan ibu dijual juga untuk kamu nak. Tolonglah Yadi, kasihan. Adik kamu Yusuf, dia sama sekali belum menikmati harta warisan bapak. Mendengar hal itu Yadi langsung berteriak. Sudah diam bu, saya nggak mau tahu. Yusuf itu dia sudah kerja bu, uangnya banyak. Yusuf juga sudah punya istri yang juga bekerja. Kalau saya ini kan cari uang cuma dari dagang pakaian bu. Pokoknya saya mau uang modal 30 juta. Sontak mendengar hal itu sang ibu mengusir Yadi. Ingat bu, saya akan mencari uang modal itu dengan cara sendiri. Yadi membanting pintu Rohaya dan berlalu pergi. Hati Rohaya semakin sakit. Anak yang dikandung selama 9 bulan dan dibesarkannya dengan penuh cinta, tega memperlakukannya seperti itu. Seketika ia berucap sambil terisak, Pak, kalau aja masih ada bapak, anak kita Yadi mungkin tidak akan separah ini keadaannya. Siang itu dengan tatapan mata yang nanar, Ibu Rohaya kembali berjualan seperti biasa. Matanya yang sembab membuat beberapa pelanggannya bertanya kepada Rohaya. Tetapi Rohaya hanya bercerita jika ia sakit mata karena kemasukan debu. Tapi elakan Bu Rohaya barusan kini tidak bisa lagi menutupi prahara yang ada dalam keluarganya. Saat beberapa debt kolektor menyetroni butik milik Rohaya, butik itu diacak-acak oleh 2 debt kolektor bertubuh tegap. Dan ia berkata jika sang anak Yadi sudah menunggak bayar hutang selama 5 bulan. Kejadian itu lantas ditonton oleh orang-orang yang ada di dalam butik Rohaya. Wajah Rohaya seperti dilempar kotoran oleh anaknya sendiri. Lagi dan lagi mau tidak mau Rohaya membayar hutang Yadi kepada debt kolektor tersebut. Terhitung adanya 5 titik pinjaman yang sudah dilunasi oleh Rohaya karena perbuatan Yadi. Belum lagi Yadi pernah meminta uang kepada sang ibu untuk membeli mobil, yang mana belum ada 1 bulan mobil itu telah raib dijual. Mengingat anaknya Yadi yang seperti tidak sadar-sadar akan kesalahannya, Ibu Rohaya mulai tidak mempedulikan Yadi. Terakhir kali Yadi merongrong sang ibu agar segera menjual rumah besar, warisan sang ayah. Yadi beralasan jika rumah itu terlalu besar jika ditempati oleh Ibu Rohaya seorang diri, sehingga lebih baik sang ibu harus menjual rumah tersebut bagaimanapun caranya. Pagi itu Yadi kembali menemui Ibu Rohaya di rumah. Bu, gimana keputusan ibu untuk menjual rumah ini? Tanya Yadi ketus. Kan sudah berulang kali ibu jawab, tidak akan pernah ibu jual rumah ini. Cuma ini satu-satunya yang harus ibu pertahankan untuk adikmu Yusuf. Mendengar hal itu memuncaklah nafsu amarah Yadi. Alah, Yusuf lagi. Yusuf yang selalu dipikirin, jawab Yadi sambil melempar barang di sekitarnya. Kan memang nyatanya kamu sudah banyak menghabiskan uang bapak dan ibu. Apa kamu belum puas Yadi membuat ibu selalu saja tertekan? Kamu bunuh saja ibu sekalian Yadi, teriak Rohaya dari dapur sambil membuatkan teh untuk anaknya.
Halah Bu, kalau di negara ini membunuh orang tidak dipenjara, orang pertama yang akan ya dibunuh ya itu Ibu, jawab Yadi ketus. Sontak ucapan sang anak Yadi membuat Ibu Rohaya menjadi gelap mata. Ia mencari golok daging yang tersimpan di dalam rak. Diasahnya golok itu dan seketika Bu Rohaya yang emosi menancapkan golok besar itu ke belakang kepala Yadi. Slep. Seketika golok itu menancap membelah sampai ke dalam tengkorak kepala Yadi. Badan Yadi bergetar hebat, menggelepar kejang-kejang. Matanya melotot, kedua bola matanya menghadap ke atas. Mulut, telinga, dan hidungnya kini mengeluarkan darah segar. Mati kamu anak durhaka. Tidak ada lagi penalu yang harus Ibu basmi. Daripada Ibu yang harus mati di tanganmu, lebih baik kamu yang mati di tangan Ibu sendiri, ucap Rohaya dingin. Seolah tidak ada rasa penyesalan melihat jenazah anaknya terkapar tak bernyawa. Seolah tidak ada rasa penyesalan melihat jenazah anaknya terkapar tak bernyawa. Rohaya yang sudah diliputi rasa benci, sang ibu itu dengan tega mengubur jasad sang anak di pekarangan rumahnya. Sebilah golok masih menancap di kepala Yadi, dan agar membuang barang bukti, Rohaya sengaja tidak melepas golok itu dari kepala Yadi, dan langsung dikuburkannya bersama jasadnya. Sambil mengubur anaknya itu, berkali-kali Rohaya mengumpat, "Mati kamu anak durhaka." Setelah puas Rohaya membantai darah dagingnya sendiri dan menguburkannya, ia melanjutkan aktivitas seperti biasa. Hingga ketika malam hari Rohaya ingin tidur, ia diganggu oleh suara-suara misterius yang menggeram di telinganya. Bu, Ibu, tolong Bu. Suara itu seketika ia kenali. Itu adalah suara Yadi. Segera Rohaya ingin membuka pintu. Namun ketika baru bangkit dari tempat tidur, ia menyadari jika sang anak sudah ia bunuh pagi hari tadi. Rohaya lalu urungkan untuk membuka pintu rumah, dan seketika, "Bu, maafin Yadi Bu. Tolong Yadi Bu." Suara itu dengar kembali. Tubuh Rohaya langsung bergetar, ada rasa takut yang muncul. Ia mencoba mendekati arah suara kembali. "Bu, tolong Bu, maafin Yadi." Tiba-tiba ia melihat Yadi sudah berdiri di depan pintu kamar dengan dua bola mata mendelik ke atas. Mulutnya menganga mengeluarkan darah segar dan sebilah golok masih menancap di kepalanya. Pemandangan itu berhasil membuat degup jantung Rohaya tidak beraturan. Ia coba berlindung di bawah selimut, tapi saat Bu Rohaya mencoba menoleh ke sebelah kanan, sosok Yadi masih ada, lengkap dengan sebilah golok menancap di kepalanya. "Bu, maafin Yadi Bu. Yadi sakit Bu." Saking ketakutannya, Rohaya langsung tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, ia melihat langit sudah cerah. Ibu Rohaya segera bersiap-siap untuk berdagang. Menurutnya peristiwa semalam hanya halusinasinya saja. Ia mencoba melupakan dan bertindak seperti biasanya. Hingga ketika saat ada pelanggan yang melihat-lihat baju di jajakan, tiba-tiba Rohaya menjerit histeris saat ia melihat kembali Yadi meminta maaf dan tolong. "Bu, maafin Yadi Bu. Tolong Yadi. Yadi sakit Bu." Beberapa pengunjung yang ada di butik beramai-ramai menenangkan Rohaya. Setelah ia sadar, ia baru melihat sudah tidak ada lagi sosok Yadi. Kini tak hanya sesekali, namun berkali-kali Yadi menampakkan diri. Karena merasa tidak tahan lagi dihantui sosok Yadi, Rohaya memanggil Yusuf dan istrinya. Ia meminta istrinya atau Yusuf harus mengalah untuk meneruskan usaha butik miliknya. Rohaya pun meminta Yusuf mengambil surat-surat rumah yang ada di brankas pribadinya. Segera rumah itu harus dijual Yusuf dan uang tersebut sebagai warisan terakhir yang bisa ia turunkan kepada anak mantunya. Kala itu Yusuf tidak mengetahui apa maksud ibu demikian, tetapi karena ia dipinta ibunya, Yusuf pun menurut saja. Diputuskanlah Aisyah istri Yusuf yang akan mengcover butik milik mertuanya.
sedangkan Yusuf masih bekerja sebagai perawat. Rumah itu tidak dijual Yusuf, ia lebih memilih menempati rumah besar itu bersama istrinya. Karena rumah tersebut merupakan sejarah perjuangan ayahnya dan ibunya Rohayah dahulu. Yusuf pun sempat bertanya, kemana ibunya akan pergi? Lantas ibunya hanya tersenyum. Jangan kau pikirkan ibumu, nak. Ibu bisa menjaga diri ibu sendiri. Berbahagialah, nak, bersama dengan anak istrimu. Hanya ini sisa yang bisa ibu tinggalkan untuk kalian. Yusuf pun menanyakan bagaimana jika sang kakak akan merampas hak miliknya. Bu Rohayah hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia sudah mendapatkan pula bagiannya. Itu adalah milikmu. Ibu Rohayah pun pamit undur diri. Ia tidak mau diantar oleh Yusuf. Yusuf yang heran dengan tingkah laku ibunya mengikutinya dari belakang kemana langkah ibu Rohayah pergi. Dan saat itu Yusuf kaget karena si ibu masuk ke kantor polisi. Si ibu yang tidak tahu anaknya Yusuf mengikuti dengan tenang menyerahkan diri dan bercerita kepada polisi. Tidak ada penyesalan di wajah ibu Rohayah. Semua pengakuan pembunuhan keji itu mengalir dari bibirnya. Seketika ia diborgol dan dibawa masuk ke dalam tahanan. Yusuf yang sangat terpukul jika ibu yang ia sayangi harus merasakan dinginnya hotel Brodeo dan mengupayakan apapun agar memperingan hukuman ibunya. Sesampainya di rumah Yusuf, ia membongkar perkarangan belakang rumah itu. Dan benar saja, ada jenazah Yadi sang kakak yang sudah mulai membusuk. Segera ia menelpon polisi untuk segera langsung ke TKP. Pemindahan jenazah itu sangat dramatis karena tidak kuat menahan bau bangkai yang menyeruak di rumah ibu Rohayah. Begitu jenazah Yadi diangkat dari dalam perkarangan. Beberapa polisi itu ikut menginterogasi Yusuf sebagai penemu jenazah. Kini semua bukti dan saksi telah terkumpul. Ibu Rohayah menunggu sidang keputusan hakim berapa lama ia akan dipenjara. Baginya tak masalah jika harus meninggal di balik jeruji besi. Yang penting menurutnya ia sudah melakukan sesuatu yang benar untuk menjaga hak anak bontotnya. Sehari sebelum persidangan, Yusuf menyewa jasa lawyer untuk membela ibunya dan kini telah disahkan. Saudari terdakwa Rohayati binti Samsudin atau yang biasa dipanggil Rohayah, Anda terbukti bersalah membunuh anak kandung saudari yang bernama Yadi. Oleh sebab itu kami telah memutuskan hukuman penjara selama 8 tahun kepada saudari terdakwa. Palu itu pun diketuk. Keputusan telah diterima Ibu Rohayah. Baginya tak masalah berapa lamanya ia dipenjara. Namun Yusuf terus mengusahakan untuk memeringan hukuman sang ibu. Ia jual rumah besar peninggalan sang ayah. Baginya harta duniawi bisa dicari, tetapi waktu yang terbuang tak mau ia sia-siakan apalagi bersama seorang ibu. Usahanya itu kini membuahkan hasil. Dari hasil prediksi 15 tahun penjara turun menjadi 8 tahun. Dan pengajuan banding atas kasusnya kini Bu Rohayah hanya menerima hukuman tuntutan 5 tahun penjara. Selama di penjara sudah tidak ada teror dari Yadi. Hanya saja muncul sesekali Yadi datang dalam mimpi sambil menangis terus meminta maaf. Tahun 2019 awal Ibu Rohayah sudah dibebaskan dari penjara dan kini ia tinggal di rumah sederhana bersama Yusuf, istrinya dan cucu laki-lakinya. Bu Rohayah mengaku jauh lebih bahagia saat ini. Makanya ketika pertemuan reuni akbar akhir tahun 2019 tubuhnya jauh menjadi gemuk. Tutup cerita mama. Tuh dengerin, jangan sampai kamu itu udah jadi beban orang tua, masih aja kurang ajar. Sambung mama lagi. Aku hanya mengangguk mengiyakan dan kembali beranjak ke kamar. Agak ngeri memang jika seorang ibu sampai tega membunuh anaknya sendiri. Kita sebagai anak banyak menuntut seorang ibu memperlakukan kita seperti apa yang kita mau. Karena anggapan kita jika kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Perlu diingat, hal itu betul adanya, tetapi kesabaran ibu juga ada batasnya. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dari channel ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.